Ya, kalau kita berbicara mengenai iman, iman itu adalah percaya. Percaya, keyakinan, itu iman. Jadi semua orang punya kepercayaan. Anda punya Anda punya kepercayaan. Kami umat Islam juga punya kepercayaan. Orang Yahudi juga punya kepercayaan. Itulah iman. Nah, sekarang kepercayaan mana yang benar? Kepercayaan yang benar itu adalah kepercayaan yang tidak bertentangan dengan akal. Itu. Jadi iman itu adalah percaya yang dibarengi dengan akal. Jadi kepercayaan kita itu harus berlandaskan kepada tolak ukur akal. Jadi iman dan akal itu tidak bisa terpisahkan. Kapan ada iman terpisah dengan akal, maka pasti buta. Contoh, kita melihat seekor sapi. Kita hanya modal iman. Nah, kita dikatakan bahwa percayalah bahwa sapi itu adalah ayam. Orang yang percaya bahwa seekor sapi itu adalah ayam, itu imannya iman buta. Tapi orang yang melihat sapi tersebut dengan mata, dengan pikiran, dengan telinga, dengan perasaan, insting kemanusiaan, mengatakan itu adalah sapi, itu imannya yang betul. Nah, sama seperti saudara Kristen, Maria melahirkan manusia. Mata, pikirannya, akal sehatnya tidak bisa lari bahwa yang lahir keluar dari seorang wanita Maria itu manusia. Itu manusia. Mau kepala di bawah, kepala di samping, atau kita guling-guling sampai kapanpun, Maria tetap akan melahirkan manusia. Tidak pernah melahirkan Tuhan. Tapi kalau berhadapan imannya Kristen, disimpan iman itu kepada batok kepala kita, manusia yang waras ini, maka seketika kita akan mengatakan yang keluar dari rahim Maria itu adalah Tuhan. Apa yang terjadi? Kita kategorinya gila, tidak waras lagi. Karena kita mendudukkan satu perkara bukan sesuai dengan akal kita, tidak sesuai dengan prinsip kemanusiaan. Kalau kambing menganggap Maria melahirkan ayam, wajar. Monyet menganggap Maria melahirkan kemudian kucing, pantas. Atau serigala atau gorila atau binatang menganggap Maria melahirkan kutu air, tidak masalah. Tapi kalau seorang manusia yang dibekali akal, imannya mengatakan yang keluar dari rahim Maria itu adalah Tuhan, maka orang itu rusak, harus dibawa segera ke rumah sakit sebelum parah. Gitu, Bang. Jadi yang disembah oleh yang Allah disembah oleh mereka itu adalah kayu atau batu. Pohon besar. Ya? Iya, betul. Ya, mampus dah. Iya, itu. Nah, kalau mereka membacanya gini, Ahi, mereka kan membacanya Allah. Sementara kita kan di dalam mempelajari bahasa Arab, bahasa Yahudi, bahasa Ibrani, itu kan ada nikut, ada tanda baca, ada tata cara pengucapan, makhraj huruf namanya. Ya. Nah, mereka membacanya Allah. Saya temukan di kitab Tanak, di Mazmur 10 nomor 7, memang betul ada kata Allah di situ. Coba Ahi baca. Mohon izin, tolong dibaca Ahi. Ya. Mazmur 110. Mazmur 10 nomor 7. Oh, oke. Nah, jadi Allah kita sudah temukan di Yosua 24 nomor 26, ternyata itu adalah kayu besar atau batu besar, pohon besar. Kemudian cara membacanya Allah ada di Mazmur 10 nomor 7. Ya, 10 nomor 7. Oh iya, Allah pihu male umar mim, ya. Jadi ini Allah yang pertama artinya, aku liatin. Nih guys, nih. Allah artinya Ahi, alif lam mim ini artinya apa? Oke, ini ya. Alif lam mim hey. Allah. Ya, artinya ayat 10 apa? Ayat 10 tadi mana nih? 9, 10. He lower himself. Yang mana ya? 10 bener ini. Ayat 7. Ayat 7. Okay. Ayat 7.
Wah, his mouth is filled with false oath. Aduh, jadi pendusta nih, mulutnya penuh dengan kebohongan, Sumpah serapah. sumpah serapah ya, sumpah palsu. Jadi Allah, ini Allah artinya nih Sumpah serapah. false oath artinya sumpah palsu, sumpah yang nggak benar gitu. False Sumpah artinya serapah. palsu, iya. Sumpah serapah ya, Jadi sumpah kalau- yang nggak benar. Benar, lanjut. Jadi kalau Yesus mereka sebut anak Allah, Ya, Yesus anak sumpah palsu, sumpah serapah. anak sumpah serapah. Aduh, begawat ini saudara Kristen. Ayo teman-teman Kristen kembali ke original teks Yunani. Amankan segera percayaan saudara supaya tidak jadi bulan-bulanan gitu ya. Kembalikan ke Theos, yaitu dewa. Yesus anak dewa. Daripada Yesus anak sumpah serapah, lebih baik Yesus itu adalah anak dewa. Itu lebih terhormat. Sama seperti Krishna, Zeus, Hercules, Attis, sama seperti itu. Mending dia anak dewa daripada anak sumpah serapah. Oke, lanjut. Ya bang, aku simpulkan iman harus dibaca dengan akal bang ya. Betul. Terus Betul itu. itu yang terakhir bang ya, iman Iya. itu untuk individu atau untuk kelompok agama bang? Iman itu yang benar. Jadi kita ini orang beragama, apalagi agama samawi, seperti Yahudi dan Islam. Tidak ada kemudian orang Yahudi atau orang Islam yang mengaku ketika mereka kemudian mempelajari agamanya, keyakinannya, lantas mereka beriman, lalu kemudian mereka mengatakan, aku ini adalah nabi. Itu hanya ada di Kristen. Jadi pada prinsipnya, iman yang betul adalah iman yang dirangkai dari penyampai wakil Tuhan. Siapa wakil Tuhan? Kalau di Islam jelas ada Nabi Abraham, ada Nabi Ishak, ada Nabi Yakub, ada Nabi Nuh, Nabi Lut, banyak. Nabi Musa, itu termasuk Nabi Isa. Nah, mereka-mereka ini adalah yang membawa ajaran dari langit. Ajaran dari langit dibawa kemudian oleh mereka untuk diamini oleh di mana mereka diutus, seperti Nabi Musa ya untuk Bani Israel, Nabi Muhammad untuk seluruh umat manusia. Sedangkan iman saudara berasal dari Lukas, Markus, Matius, Yohanes, Paulus, entah apa-apa. Sementara mereka bukan wakil Tuhan. Contoh, kami umat Islam menyembah Allah, beriman kepada Allah. Itu diajarkan oleh Nabi yang datang kepada kami, Nabi Muhammad. Anda menyembah kepada Yesus. Itu diajarkan oleh siapa? Oleh Paulus. Jadi iman ini pada dasarnya iman yang benar dibawa oleh Nabi untuk umatnya, untuk kelompok orang. Lalu kelompok orang ini membentuk pribadi-pribadi mereka menjadi beriman. Beriman berlandaskan yang dibawa oleh para nabi, yang didatangkan oleh malaikat kepada utusan-utusan Tuhan. Malach Elohim. Seperti itu saudara. Silakan. Berarti kesimpulannya bang, iman itu untuk kelompok dan untuk pribadi begitu bang ya? Yes, betul sekali. Kayaknya itu aja dulu bang, gantian sama yang lain. Shalom. Iya, iya, salam. Buat yang di bawah Kristen ya, Bang Hendrik, selamat sore Bang Hendrik. Ini ada pula Adia ini, siapa ini? Ya, Bang Hendrik, ada bungsu ini, dia seorang Kristen. Silakan bungsu, Anda mau berdiskusi dengan guru Nazuma, silakan. Bungsu, selamat sore. Bungsu, selamat sore. Masih siang Bang itu. Masih siang ya, sorry, masih siang. Ini Lagi pertanyaan tidur. sama Akhi Zuma. Akhi Zuma, aku ada pertanyaan. Iya. Apakah dua waktu yang akan datang Nabi Muhammad akan datang kembali? Enggak, Ahi. Maksudnya di kehidupan kita di alam semesta ini. Pas akhir zaman nanti, apakah Nabi Muhammad akan datang kembali atau setelah kebangkitan orang mati? Pas Setelah kebangkitan orang kebangkitan. mati semua bangkit.
setelah Gimana? kebangkitan. Oh, berarti sebelum kebangkitan dia tidak akan datang kembali, Iya. ya? Iya. Oke. Jadi kalau teman-teman Kristen kan Tuhannya kan akan bangkit kembali sebelum akhir zaman, sebelum kebangkitan orang mati dia akan datang dulu gitu. Oke. Jadi Nabi Muhammad memang sistematis menunggu kebangkitan orang mati dari Adam sampai Julia Perez begitu ya? Iya, betul. Oh iya. Lanjut. Allahu Akbar. Cuman kalau di Islam itu akhi, kaidahnya seperti di dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 169. Di situ Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dengan terinci terkait dengan orang-orang yang mati di jalan Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya inda rabbihim yurzaqun. Dan jangan sekali-kali kamu menyangka bahwa orang-orang yang meninggal di dalam jalan Allah itu mati. Sebenarnya mereka itu hidup di sisi Tuhannya dan mereka mendapatkan rezeki. Itu dalam Al-Quran. Jadi orang yang mati itu seperti Nabi Musa. Beliau itu nggak meninggal. Nabi Abraham. Mereka hanya meninggalkan alam ini. Tetapi sebenarnya mereka itu hidup. Mereka itu hidup. Mendapatkan rezeki dari sisi Tuhannya. Orang-orang yang mati dalam berjuang. Memperjuangkan dinul. Agama dari langit. Itu mereka secara jasad memang menurut kasat mata meninggal. Tapi sebenarnya mereka itu hanya pindah alam dan hidup mereka itu. Kalau Muhammad gimana semua Muhammad? Itu dalilnya jelas. Wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillah. Jangan kau menyangka beliau itu meninggal. Sebenarnya beliau itu hidup dan mendapatkan rezeki di sisi Tuhan. Anda tidak percaya? Coba Anda lihat di Bible, Nabi Musa di dalam Ulangan 34 di kitab Perjanjian Lama milik Yahudi yang Anda terjemahkan, diterangkan dikuburkan. Nabi Musa diterangkan dikuburkan. Tetapi kemudian diceritakan di dalam kitab saudara, Yesus bertemu dan berbicara langsung dengan Nabi Musa. Haleluya. Kalau Muhammad sendiri bagaimana? Nah, sekarang Muhammad pertanyaan sendiri. saya, Nabi Musa ini sudah meninggal atau tidak? Kalau Nabi Musa sesuai dengan apa yang katakan tadi yang ada dalam Bible. Kalau Muhammad sendiri bagaimana, Bro? Enggak. Saya tanya dulu samamu. Oh. Saya tanya dulu samamu. Kalau Nabi kalau Musa Musa sudah meninggal. Tunggu. Nabi Musa meninggal atau tidak? Nabi Musa dikubur atau tidak? Menurut Bible. Tinggal Dikubur. Kenapa di dalam Matius 17 Yesus bertemu dengan Nabi Musa dan berbicara? Meninggal atau masih hidup Nabi Musa ini? karena hanya Tuhan yang mampu bertemu dengan orang yang sudah mati. Enggak, Muhammad murid-muridnya. mampu. Diam. Di situ bukan hanya Yesus, Petrus, Muhammad dalilnya di mana hidup? Matius Muhammad di mana dalilnya hidup Muhammad? Matius 17 nomor 1 dan seterusnya. Yakobus, Petrus, Yohanes melihat Yesus berbicara dengan Nabi Musa. Berarti Nabi Musa masih hidup. Berarti kalau begitu Al-Quran saya benar. Orang-orang suci itu sebenarnya tidak meninggal. Mereka masih hidup. Dan mereka mendapatkan rezeki di sisi Tuhan. Tuh. Ya betul, karena yang meninggal itu hanya jasmani saja. Tubuh ini yang hancur, lenyap, lebur menjadi tanah. Tapi namanya neshama, jiwa dan roh itu kembali kepada yang menghembuskannya. Betul. Masya Allah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah itu dia. Jadi berbeda dengan kaidah teman tetangga kita. Orang meninggal keluar lagi dari kubur. Jadi Tuhan setelah dia keluar dari kubur. Bahaya ini. Nah akhi Billy, Yesaya 14. Itu yang ikut bangkit juga jadi Tuhan nggak itu? Kan ada yang bangkit juga tuh. Nah itu dia. Bersama-sama. Yang berjalan ke kota Kudus. Yang kan gitu. Masih ada di Kudus sekarang itu di Jawa Tengah dia. Di Kudus Jawa Tengah. Ini akhi Billy. Yang di sini akhi. Yesaya 14 itu akhi. Yang nomor 12 sampai nomor 15. Saya ingin bertanya, apakah ini berbicara tentang iblis? Atau kaitannya dengan manusia yang sombong, angkuh, ingin menyamai Tuhan, tetapi dia kerasukan iblis atau dia disesatkan oleh iblis?
Tolong akhi dijelaskan. Yesaya 14 ayat 12 sampai ayat 15. Silakan. Nih ambil ini. Ahi pilih monitor. Kemiyut dia. Halo ya, aduh kemute udah ngomong jauh-jauh. Ya. 14 ayat 12 Ayat ya. 12 sampai 15 Ahi. 12 sampai 15 ya. How have you fallen from the heavens? Engkau telah jatuh dari langit, wahai bintang timur, ya, putra fajar. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Engkau tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang Hashem, dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan, duduk di sebelah utara. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Sebaliknya, ke dalam dunia orang mati engkau diturunkan ke tempat yang paling dalam di liang kubur. Ya, itu pertanyaannya. Yang masuk ke liang kubur ini maksudnya di situ ada nggak orientasinya itu tertuju kepada iblis? Oke, kita harus pahami dulu ini Yesaya 14 ini ya, yang disebut bintang timur ya, Hilal Hasyakhar, atau yang diterjemahkan oleh orang-orang Kristen sebagai Lucifer ya, setan. Kalau kita mengikuti paham daripada teman-teman Kristen, Lucifer itu adalah setan itu sendiri gitu, akhi. Tapi kalau dari teks dan konteks asli dari kitab Yesaya ini berbicara tentang siapa bintang timur pada waktu itu adalah Raja Nebukadnezar yang menganggap dirinya setara dengan Tuhan gitu. Jadi ini berbicara tentang kejatuhan Babel. Tapi ini dimaknai berbeda oleh, sekali lagi ya, dimaknai berbeda oleh teman-teman Kristen. Ini kalau kalian mengatakan itu bintang timur, bintang fajar itu adalah Lucifer, maka dia akan jatuh ke dalam neraka. Siapa bintang timur itu dalam kitab Wahyu? Itu adalah Yesus. Lanjut. Nah, ini ada hal yang menarik ketika kemudian manusia seperti yang Akhi Billy sampaikan tadi, bahwa ada orang yang ingin menyamai Tuhan. Menurut Akhi, orang yang ingin menyamai Tuhan itu karena faktor dirinya sendiri atau karena ada pengaruh iblis di dalam dirinya? Sampai dia sombong. Iya, karena itu ada pengaruh iblis. Jadi Ada pengaruh iblis. Ya, Yeser hara atau keturunan jahat di dalam hatinya. Jadi hasatan atau setan itu kan ciptaan Tuhan. Nah, jangan kaget nih teman-teman Kristen ya, bahwa Tuhan yang menciptakan setan. Kenapa? Karena lawan setan bukan Tuhan. Kan selama ini pemikiran bahwa Tuhan itu lawannya setan. Tuhan itu tidak ada lawannya, teman-teman, saudara-saudara. Tuhan itu udah paling atas. Nggak mungkin lawannya setan. Setan patuh kepada dia. Begitu. Nah, setan ini adalah sparring partner kalau kata Nabi saya. Kalau kamu melakukan yang jahat, kamu kena hukuman. Kalau kamu